Yang mana nih? Itu. Dah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita tetap eksis dalam mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selamat perjalanan hidup kita dunia dan akhirat. Jadi di dua topik kita hari ini yang di depan aja ya. Kita selalu mempelajari Al-Quran, ya kan? Selalu mempelajari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana libasarin ayyu tiyahullahu kitaba wal hikmah wan nubuwatu summa yaqulu linnasi kunu ibadan ila min dunillahi walakin kunu aina bima kuntum ta'lamuna al kitaba wa bima kuntum tadrasun. Coba baca terjemahannya. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Robbani ialah orang-orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan surat 3 ayat 79, surat Ali Imran ayat 79. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Kenapa tidak wajar? Al-hikmah, kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia. Nah, jadi dia sudah mengambil alih ilmunya Allah, bahwa dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini maksudnya apa? Penyembah-penyembahku. Berarti seorang ustadz atau seorang kiai yang selalu menjadi pedoman bagi murid-muridnya. Jadi menyembah apa ya kataku, kata kiai. Apa kataku itu artinya benar. Nah, ini penyembah-penyembah. Jadi mengambil alih kekuasaan itu kepada Allah. Kekuasaan Allah diambil alih oleh manusia. Itu tidak wajar, ya kan? Jadi seorang manusia itu dia sudah diberikan kitab dan hikmah dan kenabian. Dia sudah punya ilmu dan sudah memenuhi syarat menjadi seorang pendakwah kepada manusia. Tetapi kalau dia mengatakan, hendaklah engkau penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah, ini adalah salah satu menyalahi.
yang berhak disembah itu adalah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, ya kan? Artinya dia orang-orang yang diberikan hikmah dan ilmu itu dia menjadi orang Rabbani, menyembahku. Ini yang sudah menyalahgunakan wewenang. Jadi wewenang Allah diambil alih oleh manusia yang menyampaikan kepada manusia yang lain. Karena kamu selalu mengajarkan kitab disebabkan kamu mempelajarinya. Tetapi dia selalu mengajar kitab itu dan mempelajarinya, tetapi menyembahnya adalah kepada orang yang menyampaikan tadi. Nah, jadi yang dikatakan Rabbani di sini ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Itu yang disebut Rabbani. Tetapi kalau Rabbani itu yang dispelesetkan menjadi orang yang menjadi dia berfungsi sebagai Tuhan, nah ini yang salah. Itu makanya tidak wajar. Kita lanjut ya. Gua baca tuh. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang apa tuh ya? Apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya dengar penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Di surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat yang pertama tadi kan tidak wajar bagi Allah, bagi manusia dia mengatakan menjadi dia penyembah. Jadi oleh sebab itu kata 17:36 ini jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi manusia itu harus wajib mempunyai pengetahuan. Kalau dia mau menyembah Allah, pengetahuannya adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kepada yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Nah, inilah mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta bertanggungjawab. Nah, jadi kalau manusia itu tidak mengikuti, ya kan, jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan. Berarti di sini adalah manusia itu wajib mempunyai pengetahuan. Kalau dia menyembah Allah, wajib punya pengetahuan tentang cara menyembah Allah. Nah, cara menyembah Allah itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia melalui kitabullah dan sunnah Rasul itu tadi. Jadi setiap manusia itu wajib punya pengetahuan. Jadi kalau kita ikut-ikutan, ya kan, jangan mengikuti yang tidak mempunyai pengetahuannya. Berarti kalau kita tidak punya pengetahuan, jangan ikut-ikutan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawab. Kenapa Allah menyampaikan ini kepada manusia di dalam Al-Quran? Karena manusia itu tidak tahu dia pendengarannya, penglihatan dan hatinya itu semua akan minta pertanggungjawab. Dia lupa, tidak tahu dia, karena dia tidak belajar. Kalau dia tidak tahu perintah dan larangan Allah. Nah, ini peringatan Allah. Kalau jangan, kata jangan adalah larang, dilarang. Jadi orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu pengetahuan jangan dilakukan. Jadi oleh sebab itu jangan ikut-ikutan. Jadi orang yang ikut-ikutan itu adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Pendengaran, penglihatan dia punya. Jadi semuanya punya.
ustadz, kiai punya pendengaran penglihatan. Berarti posisi kita kalau sama-sama mempelajari Al-Quran itu sama. Jadi tidak ada bedanya. Kita punya otak, punya hati juga, punya pendengaran, penglihatan juga. Dan harus setara dengan ustadz atau kiai yang sudah dahuluan mempelajari Al-Quran itu. Karena dia mempelajari Al-Quran, dia tahu persis Al-Quran itu. Kita juga sebagai pengikutnya harus sama dengan itu. Jadi tidak boleh kita berubah, berlain. Nah, inilah sebenarnya maksudnya wajib setiap muslim, mukmin itu harus mempunyai pengetahuan. Kalau tidak punya pengetahuan, artinya dia berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu apa akibat daripada perbuatan yang dilakukannya karena ikut-ikutan. Saya ikut saja, tidak bisa. Kalau mau menjawab masalah ibadah, wajib mengikuti dengan baik. Tuh. Nah, kita lanjut. Jatuh. Baca. Baca Tim. Udah di level 4 kan? Ya, di surat 21 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitabam fihi zikrukum afala ta'qilun. Biasanya kalau Allah itu harus bersungguh-sungguh. Dia sebut sesungguhnya. Nah, ini kata-kata sesungguhnya itu berarti tidak main-main. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Nah, jadi orang yang mempunyai kitab, yang mempelajari kitab itu dan memahami informasi yang ada di dalam kitab itu menjadi orang yang mulia. Ya kan? Kitab itu adalah yang membuat manusia itu berubah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau dia sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti dia orang yang mulia. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Kalau orang tidak pernah membaca ayat ini, dia tidak mengerti kemuliaan itu adanya di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Orang yang mau jadi orang mulia itu harus memahami Al-Quran. Kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak mempelajarinya, tidak tahu apa yang disampaikan Allah di dalam surat 21 ayat 10 ini, pasti dia tidak ngerti mulia itu seperti apa. Mulia itu ya memahami Al-Quran. Al-Quran itu dipahami, dipelajari, direncanakan, dilaksanakan, disiarkan menjadi gaya hidup. Baru manusia itu menjadi manusia yang mulia. Apakah kamu tiada memahaminya? Kalau dia tidak belajar, ya tidak bisa memahami. Nah, inilah makanya kita mengaji pagi hari ini supaya kita paham benar apa yang akan kita lakukan di dalam ibadah. Kita lanjut baca tuh. Ira. Ya, di dalam surat 54 ayat 17. Walaqad yasarnal Qur'ana li zikri fahal mim zakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Jadi orang aja yang tidak mau buka mempelajari Al-Quran itu. Kata Allah sudah memudahkan. Tidak ada yang sulit. Maka adakah orang itu mengambil pelajaran? Jadi untuk menjadi manusia yang
menjadi manusia yang mulia tadi di sisi Allah harus memahami Al-Quran dan dijadikan Al-Quran itu sebagai bahan pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk hewan. Tapi manusia itulah yang diapakan, yang dipikulkan ke bahunya supaya dia menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya kan? Bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam pendengaran, penglihatan dan hatinya. Jadi diambilkan pelajaran. Kalau manusia itu kuping seperti kuping biasa saja, mata seperti biasa saja, hati seperti biasa saja, tidak dijadikan sebuah pembelajaran, dia tidak akan berubah-ubah. Jadi orang yang belajar itu akan ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Yang tadinya dia buta, yang tadinya zalim, yang tadinya zulumat, ya, dia bisa mengambil pelajaran agar dia menjadi orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah. Jadi mengambil pelajaran itu adalah informasi di dalam Al-Quran itu dia benar-benar ambil sebagai sarana untuk pedoman hidupnya. Kenapa manusia itu diberikan pelajaran? Kenapa manusia itu diberikan Al-Quran? Karena nanti di hari kiamat itulah yang akan menolong kita. Tidak ada penolong yang lain selain daripada Allah. Kalau orang itu sudah dekat dengan Al-Quran, dengan Allah, maka yang akan memberikan pertolongan adalah amalan kita itu. Karena kita selalu mempelajari Al-Quran yang disampaikan oleh Allah. Nah, jadi menjadi pelajaran itu artinya orang dari bodoh, dari awam menjadi orang yang bisa memilah-milah ini buruk, ini baik. Baik daripada ucapan, tindakan, dan perkataan. Ya kan? Ucapannya, perkataannya, tindakannya, ya kan? Ketetapannya. Jadi kalau menetapkan sesuatu itu yang benar, harus ada ilmu pengetahuan. Ya. Kenapa disebutkan? Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kadang-kadang orang mempelajari Al-Quran tidak menjadikan sebuah bahan pelajaran, tetapi adalah untuk mendapatkan pahala masuk surga. Tetapi Al-Quran itu bukan seperti itu. Al-Quran itu dipelajari, dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, disiarkan, dilaksanakan, dan menjadi gaya hidup manusia. Inilah namanya menjadikan sebuah pelajaran. Jadi Al-Quran itu bukan kita lagi ngaji, cuma ngaji doang, tapi menjadi gaya hidup. Perilaku kita itu maksudnya selalu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Terus udah nih ya. Ayo Anan. Baca tuh. Arya aja. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran ini pelajaran. Maka ada orang yang pelajaran. Nah, di surat yang berbeda, ya kan, surat 54 ayat 32 disampaikan juga sama. Walaqad basarnal Qur'ana li zikri fahal min muzakir. Bunyi kalimatnya sama, tapi suratnya berbeda. Ya, seperti tadi yang kita baca. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Berarti Allah tuh sudah memberikan wanti-wanti kepada manusia bahwa dia Al-Quran itu jadikanlah sebuah bahan pelajaran. Adakah seorang itu mengambil pelajaran? Kenapa kalimat yang sama nadanya diulang lagi di surat yang berbeda, ayat yang berbeda? Ya, kita perhatikan tadi kan. Nah, ini 22 ya. Sama kalimatnya. 54 22. 54 232. Sama. Ya kan?
Ah. Ya, lihat di surat 54 ayat 17. Sama kalimatnya. Nah, jadi ada 3 ayat yang kalimatnya sama persis. Kenapa diulang-ulang? 54 ayat 17, 54 ayat 22, 54 ayat 32. Kalimatnya itu persis sama. Apa maksud Allah menyampaikan ini? Supaya manusia itu pelupa. Sudah di ayat 17 tadi, 54 ayat 17, 32. Itu semuanya sudah diulang-ulang. 22, 54, 17, 15, 22, 54, 22, 54, 32. Sama. Sama persis. Tidak ada beda kalimatnya. Tetapi manusia ini artinya penting. Nah, jadi kalimat yang penting itu diulang-ulang oleh Allah. Karena manusia itu satu kali sepintas dia tidak ngerti. Diulang yang kedua kali tidak ngerti juga. Yang ketiga kali mengerti apa enggak? Artinya penting. Kita lanjut. Baca. Nah. 54, 40 lihat. Baca lagi tahanan. Nah. Ya. Ini ayatnya sama. Ya kan? Surat bunyinya sama, kalimatnya sama, ayatnya beda-beda. Suratnya sama, ayatnya beda-beda. 17, 22, 32 dan 540. Kalimatnya sama persis. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Maka adakah orang itu mengambil pelajaran? Sekarang dipertanyakan ini. Kalau orang itu mengambil pelajaran berarti ini. Nah. Baca lagi. Baca lagi, Nan. Mati bisa dia bimbang level. Ya, baca Tim. Yang di atas Tim. Yang nomor 4 Tim. Selalu memahami Al-Quran dengan bahasa yang mudah dan mengerti. Nah, Karena kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya supaya mereka mendapatkan pelajaran. ya. Ya, dilihat di poin keempat ini, selalu memahami Al-Quran. Kalau selalu, jarang apa terus-terusan? Ini pertanyaannya, selalu memahami Al-Quran dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selalu artinya tidak ada waktu yang ruang waktu yang untuk tenggang yang misalnya tidak belalai, tidak ada. Jadi selalu memahami Al-Quran. Jadi kita mulai bangun tidur sampai tidur kali selalu memahami Al-Quran itu dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya kan? Nah, di dalam surat 44 ayat 58, fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Surah 44 ayat 58. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapatkan pelajaran. Jadi bukan Arabnya saja yang dibaca tetapi dengan bahasamu. Bahasamu bahasa kita. Orang Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Nah, jadi mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Bahasaku. Ya kan? Nah, mu itu berarti mu itu ditunjuk kepada kita. manusia. Kepada manusia. Kalau orangnya orang Inggris, bahasa Inggris. Orang Jepang, bahasa Jepang. Bahasa orang Belanda, bahasa Belanda. Supaya mereka mendapatkan pelajaran. Kalau disampaikan bahasa Arab saja, dia tidak terjemahkan dulu. Dia tidak bakal bisa menjadikan sebuah pelajaran. Bisa mendapatkan pelajaran itu apabila dia
baca Arabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia, supaya mereka itu mendapatkan pelajaran. Ini. Lanjut ya. Coba baca tuh yang panjang. Ya. Tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa Arabnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang dan jelas. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuasa. Al-Quran diturunkan kepada kaum yang lupa. Dalam bahasa Arab itu bukanlah berarti bangsa Arab saja, maksud dari maka Allah menyesatkan adalah kata Allah berarti bahwa orang sesat itu Allah dilarangnya dan tidak mau mengetahui ini karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah memilih, dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan Nabi sebagai Ramadan karena mereka itu yang sesat. Ya. Ya, kita dengarkan bunyi ayatnya ya. Surah 14 ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qaumi liyubayyina hum fayudillullahi mayyasa wa yahdi mayyasa wa huwal azizul hakim. Kami tidak akan mengutus seorang rasul pun. Kami itu pemahamannya adalah Allah dan malaikat. Kami tidak akan mengutus seorang rasul pun. Itu pernyataan Allah dan malaikat. Melainkan dengan bahasa kaumnya. Kalau orang supaya dia mendapat memberikan pelajaran dengan terang kepada mereka. Nah, jadi maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah Tuhanmu yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi kalau kita perhatikan terjemahan ayat ini, ya kan, Allah itu tidak akan mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaumnya itu kalau orang Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia yang belajar Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, berarti dia harus menyampaikan kepada orang Indonesia bukan bahasa Arabnya saja, tetapi terjemahannya disampaikan supaya mendapatkan pelajaran dengan terang kepada mereka. Oh, ini maksudnya Al-Quran ini, ya kan? Nah, jadi maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Apa maksudnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya? Kalau orang tidak mau mempelajari, tidak mau berubah dirinya menjadi manusia yang mau belajar Al-Quran, ya dia akan sesat. Dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Orang yang mau belajar Al-Quran tadi, yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran itu akan diberikan petunjuk. Bukan orang-orang yang malas, yang tidak mau belajar, akan diberikan petunjuk. Tidak mungkin. Jadi ya Allah ya Rabbi, tunjukilah saya jalan yang lurus. Tapi Al-Qurannya tidak ngerti. Yang dibaca juga tidak ngerti. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah yang dikehendakinya? Orang yang berusaha untuk mendapatkan informasi dan pelajaran dari Al-Quran itu yang akan diberikan petunjuk yang dikehendakinya. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Kenapa Allah itu Maha Kuasa dan bijaksana? Bijaknya itu kalau orangnya malas, tidak dapat petunjuk, akan sesat. Bijaknya orang yang yakin, yang belajar Al-Quran, akan diberikan petunjuk. Itu namanya bijaksana. Jadi tidak sama orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Orang yang mau mempelajari Al-Quran dengan orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran tidak sama. Kalau orang tidak mau mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan, ya kan, tidak mendapatkan petunjuk, dia akan menjadi tersesat. Tetapi kalau orang yang pelajari Al-Quran tadi adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah karena dia berusaha. Nah, ini masalahnya tergantung kepada kita. Kita mau tidak mendapatkan kebijakan Allah itu. Kalau kita mau menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, yang akan berikan petunjuk, ya pelajari Al-Quran. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa dan lagi Maha Bijaksana. Jadi sesuai dengan amalan masing-masing. Kalau orang itu malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, padahal perangkat yang ada di dalam diri manusia itu ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati semuanya. Tapi tidak mau belajar, tidak akan mendapatkan petunjuk, dia akan sesat. Tapi orang yang punya memfungsikan semuanya, pendengaran, penglihatan, dan hatinya, kemudian dia belajar, mempelajari Al-Quran itu, dia baca, dipelajari terus menerus, dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini dilihat, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab itu bukanlah berarti bahwa Al-Quran itu untuk bangsa Arab saja. Ini perhatikan. Al-Quran itu kan diturunkan bahasa Arab untuk bangsa Arab. Tidak, kata Allah. Tidak, bukan untuk bangsa Arab saja. Tetapi untuk seluruh manusia. Nah, ini tidak ada perbedaan nih. Manusia yang zalim, manusia yang musyrik, manusia yang munafik, itu Al-Quran semua untuk manusia. Nah, jadi Al-Quran itu bukan untuk orang Islam saja, tetapi Al-Quran itu untuk semua manusia. Asal dia berbentuk manusia, punya pendengaran, penglihatan, dan hati, itu Al-Quran untuk manusia. Nah, tadi bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk orang Islam saja, tetapi adalah untuk seluruh manusia. Nah, disesatkan Allah berarti bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya. Nah, orang-orang kafir itu akan disesatkan Allah karena dia ingkar dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah, itu akan menjadi orang sesat, ya kan? Orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah akan menjadi orang sesat. Orang kafir tidak mau mempelajari Al-Quran, dia akan menjadi orang sesat. Walaupun orang Islam, ya, dia mengaku agak KTP Islam, tapi tidak belajar Al-Quran, bisa golongannya itu golongan orang kafir. Kenapa tidak mau mempelajari Al-Quran? Tidak ada bedanya orang Islam yang tidak belajar Al-Quran dengan orang Islam yang belajar Al-Quran. Tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir tidak belajar Al-Quran, orang Islam tidak belajar Al-Quran. Itu sama golongannya dengan orang kafir. Ya akan sesat juga. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Nah, isolah nyamuk, ya kan? Perumpamaannya seperti orang-orang yang menjadikan sebuah perumpamaan. Kenapa disebut nyamuk? Nyamuk sebuah perumpamaan. Ya. Nyamuk itu kan makhluk yang kecil sekali. Nah, itu perumpamaannya orang-orang yang tidak belajar itu. Ya seperti nyamuk lah. Kalau dia menggigit manusia, kemudian disemprot, mati. Ya. Atau dipukul, ada ditepuk, mati. Itu perumpamaan nyamuk. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya seperti nyamuk itu. Kakek itu menjadi sesat. Kalau orang sesat beresiko yang luar biasa. Ya udah, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.